Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gerombolan remaja bersenjata tajam buat keributan di perumahan warga di Klaten. Mantan Dewan Pengawas Badan Usaha milik Desa Berjo menyelewengkan dana pengelolaan uang objek wisata di Karanganyar hingga 5,7 miliar rupiah. Warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan berkah dari gunungan kue apem di Boyolali. Gerombolan remaja yang menaiki motor dan bersenjata tajam mengamuk di pemukiman warga daerah Klaten. Bahkan salah satu dari mereka sampai merusak jendela rumah warga dengan batu. Dengan mengendarai sepeda motor, gerombolan remaja bersenjata tajam mengamuk di permukiman warga. Mereka sampai merusak jendela salah satu rumah warga dengan batu. Kejadian ini terekam kamera pengawas di Ganyong Gayamprit, Klaten pada Sabtu dini hari. Pemilik rumah mengatakan tidak mengetahui penyebab awal aksi remaja itu. Ia hanya mendengar keributan di jalan raya lalu suara pecahan kaca dari rumahnya. Saat melihat keluar, ada gerombolan remaja dengan senjata tajam. Peristiwa itu tentu meresahkan warga. Kemudian memaksa untuk jebol ini pagar, ya langsung melempari yang nggak pakai senjata itu melempari, yang pakai senjata maju dia, ya tapi nggak nyampe sini, hanya sebatas ini aja deh, ya karena melempari apa? Ya pakai batu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya kalau kena apa saya nggak tahu sasaran, yang jelas ada sasarannya satu, itu di kaca itu kena sasaran. Rumah jenengan? Ya, ya. Sempat takut atau khawatir nggak Pak pas kejadian itu? Kalau kita pasti khawatir Pak, takut sama khawatir kan itu, ya. Karena kejadian itu kan anak-anak semua Pak, ya takutnya kan dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ngebas kita kan gitu Pak, ya kan gitu. Polisi masih menyelidiki peristiwa lewat rekaman kamera pengawas. Diperkirakan pelaku berjumlah 15 orang dan masih berusia anak-anak hingga remaja. Nanti ada rekaman CCTV, nanti kita buka untuk mengetahui. Perusahaan apa Pak? Untuk kerusakan tadi ada kaca yang pecah karena lemparan. Dalam rekaman CCTV ada apa itu Pak? Remaja bawa parang atau gimana Pak? Untuk sementara sidang kita lihat tadi dari rekaman CCTV yang kita lihat itu ada pelakunya itu masih anak-anak. Jalannya di kaki itu dari medik semua. Ada berapa? Yang kelihatan tadi itu kemungkinan sekitar ada 15. Dari lokasi kejadian, polisi menyita batu yang digunakan pelaku untuk memecahkan jendela rumah warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Menyelewengkan dana pengelolaan uang objek wisata senilai 5,7 miliar rupiah, mantan Dewan Pengawas Badan Usaha milik Desa Berjo Karanganyar ditangkap. Uang itu dipakai tersangka Agus Sutrino untuk kepentingan pribadi. Barang-barang ini adalah bukti kejahatan dari mantan Dewan Pengawas Badan Usaha milik Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar. Agung Sutrisno diduga melakukan tindak korupsi dan pencucian uang saat menjabat sebagai Dewan Pengawas periode 2019 hingga 2023. Agung Sutrino diduga menyelewengkan dana pengelolaan air terjun Jumok yang masuk dalam BUMDes Berjo. Perbuatan itu dilakukan saat ada kevakuman kepengurusan. Pelaku menarik karcis masuk tempat wisata itu senilai 1,5 miliar rupiah yang tak disetorkan ke desa. Ia pun menduplikat tiket masuk objek wisata hingga lebih dari 3 miliar rupiah dan pengelolaan parkir hingga 600 juta rupiah. Total 5,7 miliar rupiah itu disimpan di bank lain dan digunakan oleh pria 58 tahun itu untuk kepentingan pribadi. Di tahun 2023 itu pemerintah Kabupaten Karanganyar lewat inspektorat ketika melakukan audit itu memerintahkan agar dana-dana itu dipindahkan ke salah satu bank, tetapi dana-dana itu tidak dipindahkan ke bank sebagaimana yang
direkomendasikan tetapi dipindahkan ke, kenapa? Karena di bank yang bersangkutan itu tidak ada ATM-nya, tidak ada fasilitas ATM. Dipindahkanlah ke bank lain yang memiliki fasilitas ATM, dan ATM itu dipegang oleh ATM, termasuk bukunya sudah kami sita, dipegang oleh saudara A ini. Pelaku ditangkap di suatu hotel di Solo pada 7 September lalu. Sehari sebelumnya, petugas juga menggeledah rumah pelaku di Berjo Ngargoyoso. Kejaksaan masih mengembangkan kasus ini untuk menjerat pihak lain yang turut menikmati aliran dana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan pelaku. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ferry Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Warga Cilacap berlarian menyelamatkan diri dalam simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami. Pelatihan itu untuk mengatasi potensi ancaman gempa megatrust yang diperingatkan BMKG. Panik dan berlarian, warga Cilacap berusaha menyelamatkan diri dari gempa bumi. Mereka berlarian mencari tempat teraman untuk menyelamatkan diri. Nah, ini adalah simulasi jika terjadi gempa bumi dengan magnitudo besar. Tak hanya cara menyelamatkan diri, sirene tanda datangnya bencana tsunami juga dibunyikan. Evakuasi untuk penyandang disabilitas, lansia hingga anak-anak juga digelar. Warga pun mengaku antusias mengikuti simulasi dan edukasi kesiapsiagaan gempa karena dinilai bermanfaat. Latihan untuk penanggulangan bencana di saat ada tsunami, misalkan kita ada gempa gitu, sistem pertahanan kita cara melindungi diri lah dari bencana, terus nanti kita cara lari dari bencana, untuk penanggulangan lah gimana caranya untuk selamat untuk menyelamatkan diri. Selain simulasi penyelamatan diri, petugas juga berlatih dalam menyelamatkan korban gempa dan tsunami. Pelatihan ini diberikan untuk mengantisipasi ancaman gempa megatrust yang disiarkan BMKG beberapa waktu lalu. Di Cilacap ada 55 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang rawan bencana tsunami karena letak geografisnya cukup dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kita masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada. Pada kesempatan ini saya sengaja mengajak masyarakat Cilacap untuk melatih kesiapsiagaan, mulai dari individu di rumah masing-masing, kemudian keluarga, kemudian komunitas, kita bawa menuju tempat pengungsian. Selain menggelar simulasi, BNPB menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi 2024 yang melibatkan dari seluruh instansi mulai dari BPBD, TNI Polri, dan relawan. Selain di Cilacap, kegiatan serupa juga akan dilakukan di Mentawai, Pandeglang, dan Pangandaran. Mardianto melaporkan dari Cilacap.